Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kimia Lingkungan kelas A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan air di Teluk Jakarta. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Kawanda Dwi Anggreni dengan NIM 13181077 dan ada Muhammad Fajar Sidik dengan NIM 13191037 dan ada Kamara Dava dengan NIM 13191047 dan ada Sona Putri dengan NIM 13191063. Dan outline pembahasan kami ada kapan terjadinya, berapa lama peristiwa tersebut berlangsung, di mana terjadinya, kronologi kejadian, dampak, dan zat kimia penyebab pencemaran air. Selamat menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Sidik dengan NIM 13191037 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan pencemaran air yang berada di Jakarta atau perairan Teluk Jakarta. Pencemaran ini menyebabkan kualitas air laut di perairan Teluk Jakarta mengalami penurunan dan menyebabkan kematian massal pada ikan, yaitu terjadi pada tahun 2004 dan tahun 2005. Berdasarkan hasil pemantauan dan laporan Bappedan DKI Jakarta pada tahun 2004, diketahui bahwa kualitas perairan Teluk Jakarta telah mengalami penurunan atau pencemaran yang cukup parah, sehingga saat ini perairannya telah mengalami penyuburan berlebihan atau eutrofikasi yang diakibatkan oleh pencemaran dari daratan maupun aktivitas pantai dan laut. Kualitas terburuk terdapat di perairan yang dekat dengan pantai zona D 5 km dan zona A yaitu 15 sampai 20 km. Kualitasnya mengalami perbaikan, tetapi karena zona A dekat dengan pantai di pantai barat dan timur, maka kualitasnya perairannya mengalami penurunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Anggreni, NIM 13181077. Di sini saya akan menjelaskan tentang kronologi kejadian penurunan kualitas air tanah dan permukaan yang terjadi di Jakarta saat ini tidak lagi disebabkan oleh limbah industri, melainkan disebabkan oleh limbah domestik atau limbah rumah tangga. Berdasarkan dari hasil penelitian, jika limbah domestik atau limbah rumah tangga adalah limbah utama penyebab terjadinya penurunan kualitas air sungai yang ada di Jakarta. Tercatat dengan kontribusi air limbah domestik sebanyak 78,7%, sedangkan limbah industri hanya 8% di tahun 1989, dan diperkirakan pada tahun 2010 kontribusi penurunan menjadi 72,7%, sedangkan air limbah industri mengalami peningkatan menjadi 9,9%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sona Putri dengan NIM 13191063 dari Prodi Teknik Lingkungan 2019. Di sini saya akan menjelaskan dampak dari kejadian ini. Jadi pada kejadian ini tidak ada korban jiwa dan tidak ada kerugian materi. Tetapi pada kejadian ini banyak terjadi kematian massal ikan-ikan di Teluk Jakarta. Nah, pada saat kematian massal ikan-ikan tersebut, perairan di Teluk Jakarta bersifat eutropik. Bersifat eutropik yaitu berarti munculnya nutrien berlebih ke dalam ekosistem air. Dan pada saat itu juga kadar oksigen dan salinitas air di Teluk Jakarta itu rendah. Maka dari itu banyak terjadi kematian massal ikan-ikan. Terima kasih. Nama saya Kamara Dava dengan NIM 13191047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang zat kimia penyebab pencemaran yang terjadi di Teluk Jakarta. Nah, di Teluk Jakarta ditemukan limbah pencemarannya didominasi oleh limbah domestik. Limbah domestik sendiri yang paling banyak ditemui di Teluk Jakarta ialah limbah deterjen. Nah, untuk deterjen, ada beberapa zat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama seperti water softener. Water softener ini berfungsi untuk menghilangkan efek kesadahan air atau berfungsi untuk menghilangkan kandungan mineral yang tinggi di dalam air. Lalu yang kedua ada oksidan. Oksidan ini berfungsi untuk memutihkan pakaian dan menghancurkan kotoran. Lalu yang ketiga ada zat
abrasif. Zat abrasif digunakan untuk menggosok kotoran yang ada pada pakaian. Lalu yang keempat ada surfaktan. Surfaktan ini berfungsi untuk mengikat lemak dan memudahkan deterjen membasahi permukaan pakaian. Lalu yang kelima ada zat substansi atau yang digunakan sebagai mengubah pH yang dapat mempengaruhi warna serta kualitas pakaian. Lalu yang keenam itu adalah enzim pada deterjen. Itu fungsinya untuk mengikat protein, lemak maupun karbohidrat yang ada di dalam kotoran pada pakaian. Deterjen yang banyak ditemui yang menjadi penyebab pencemaran di Teluk Jakarta ialah deterjen antinoda. Deterjen antinoda ini biasanya mengandung ABS atau nama lainnya alkyl benzena sulfonat. Nah, alkyl benzena sulfonat ini ditemukan di dalam deterjen yang berjenis keras. Jadi ada deterjen jenis keras dan deterjen berjenis lunak. Nah, deterjen yang berjenis keras ini adalah deterjen yang zat-zat di dalamnya susah untuk diuraikan oleh mikroorganisme atau bakteri di dalam air. Oleh karena itu, makanya terjadi pencemaran di perairan Teluk Jakarta. Nah, kenapa terjadi kematian ikan secara massal di Teluk Jakarta? Jadi, salah satu penyebabnya adalah kandungan deterjen oleh fosfat yang tinggi. Jadi, salah satunya itu fosfat yang tinggi itu dimiliki oleh trinatrium fosfat atau TSP. TSP sendiri dapat merusak lapisan eksternal lendir pada ikan yang berfungsi untuk melindungi tubuh ikan dari bakteri dan parasit. Dan juga trinatrium fosfat ini dapat merusak insang si ikan. Jadi trinatrium fosfat sendiri itu dibentuk dengan mereaksikan natrium karbonat atau Na2CO3 dengan asam fosfat yaitu H3PO4 sehingga didapatkan dinatrium fosfat atau Na2HPO4. Lalu dinatrium fosfat atau Na2HPO4 ini direaksikan lagi dengan NaOH atau natrium hidroksida sehingga dihasilkan trinatrium fosfat atau Na3PO4. Lalu efek kedua yang ditimbulkan oleh deterjen ini pada Teluk Jakarta ialah eutrofikasi atau penumpukan sedimen-sedimen di dasar perairan. Nah, deterjen yang mengandung fosfat yang tinggi tadi itu merupakan makanan yang baik untuk tanaman-tanaman pada perairan seperti ganggang maupun eceng gondok. Nah, ganggang maupun eceng gondok ini ketika tumbuh dia melepaskan racun dengan cara mengikat oksigen di dalam air. Dan ketika oksigen di dalam air tersebut telah habis, maka ganggang maupun eceng gondok tersebut akan mati karena kekurangan oksigen. Jadi bangkai dari ganggang dan eceng gondok ini akan tertumpuk di bawah di dasar perairan sehingga menyebabkan penumpukan sedimentasi atau kita sebut dengan eutrofikasi. Dan efek terakhir limbah deterjen kepada badan air itu ialah deterjen ini yang mengandung amonia atau kita sebut dengan pemutih, lalu mengandung petrokimia dan mengandung nonylphenol ethoxylates atau NPE. Ini ketiga bahan ini dapat membunuh bakteri pengurai, juga dapat mengubah warna air menjadi kecoklatan serta menimbulkan bau yang busuk pada perairan. Terima kasih telah menonton presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan kata juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.